Maka dari itu diterapkan namanya upeti tarikan antar wilayah. Cuma karena rajanya sama-sama orang pribumi, ya, maka mereka membangun hubungan simbiosis raja menaungi rakyatnya. Satu orang Indonesia, satu orang dulu nggak di Indonesia, satu orang warga Nusantara itu nanam padi, juga kemudian ternak kebo, juga kemudian dia ternak ayam. Ya, dia mencukupi kebutuhan hidupnya dengan independensi, kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sebelum penjajah datang, sebelum VOC datang, Foreign Office Company. Di abad ke-16, ya, sambil dengerin. Kemudian Nusantara ini diisi oleh kerajaan Islam Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil diskusi ya. Penaklukan Al-Fatih di 1453 Masehi. Ini terkenal ceritanya. Jadi 1453 Masehi, Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di Turki. Yang kemudian itu namanya Mediterania, di Laut Tengah. Nah, ini dampak Bapak Ibu sekalian. Begitu Laut Tengah ini kemudian terwarnai oleh Islam, begitu mohon nasihatnya ya dan doanya. Islam, kekuatan Islam numpuk di situ. Eropa yang kemudian, mohon maaf, kekuatan Kristen kemudian yang kemudian lalu lalang di Laut Tengah ini, dia cari tempat baru. Makanya kalau dilihat 1500-an Andalusia Spanyol malah runtuh. Aneh. 1453 Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, 1500-an Andalusia runtuh. Nah, yang dulunya, kalau ini mohon maaf saya nggak bawa petanya, nggak apa-apa, tangan saya peta ya. Yang dulunya teman-teman orang-orang Kristen Eropa itu punya kapal itu dia pakai jalur Laut Tengah. Gara-gara Laut Tengah ini dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana lokasinya? Maka kapalnya nggak bisa tanggal dan jam berapa? Kapalnya muter Bapak Ibu sekalian. Ya, ke baratnya Afrika, ke bawah. Yang dulunya dia lewat, kalau mau ke India dia lewat Laut Tengah aja. Perusahaan Suez. Nah, akhirnya dia muter sampai ke Madagaskar Selatan, dia ke India. Akhirnya dia nyangkut di Banten. Itu pertama ekspedisi pertama orang Belanda. Dia kira India. Makanya kan kita namanya Hindia Belanda kan. Daratan India yang ditemukan sama Belanda. Dia kira Banten itu apa? India. Begitu dia datang. Istiqlal. Kok ada ke Istiqlal 8 Oktober ke Istiqlal. Tapi sama Agim. Dan ini di Eropa bahan-bahan kayak gitu itu lagi mahal-mahalnya. Karena di Eropa ini juga mereka lagi bahasanya mencari kekuatan, lagi taruh kekuatan pengaruh di Eropa ini. Ya, Belanda, Spanyol, Inggris lagi tengkar di Eropa ini. Nah, Belanda nyangkut di Banten ini. Surabaya. Tapi ini Bapak Ibu 22, 23, 24 September. Perjalanannya 6 bulan. 6 bulan dan resikonya tinggi. Waktu itu mereka bawa 4 kapal, 3 tenggelam. Maka begitu balik ke Belanda, ini saya jelaskan dulu kenapa VOC ada. Para pengusaha-pengusaha di Belanda, orang-orang kaya bilang begini, kalau kamu pergi satu kapal, resiko kapal kita tenggelam, kita ruginya 100%. Paham maksudnya? Jadi kalau kamu pergi satu kapal tenggelam. Sejarah nih, Masya Allah. Kita gabungkan aja modal. Jadi kalau kita punya 30 kapal, pergi ke sana, tenggelam 15, balik ke sini, nyampe cuma 4 kapal, kita masih punya untung berapa? 4 kapal. Ini menjadi teknologi pertama offering perusahaan terbuka atau yang kita sebut dengan IPO. Initial Public Offering itu dimulai dari VOC, Foreign Office Company. Maka di ekspedisi berikutnya dia balik lagi ke sini, bekerja sama dengan raja-raja Nusantara. Itu ceritanya. Orang Nusantara yang dulu punya kebun, yang dulu kemudian punya ayam, sambil dengerin sejarah ini ya. Nanam yang lain, nggak boleh lagi nanam kelapa. Kan kita kan butuh sangat, butuh kelapa betul. Nah kita butuh padi, kita butuh buah. Nggak boleh lagi nanam yang begitu. Mereka lalu kemudian menerapkan yang namanya tanam paksa. Mesti tanam tebu, kenapa? Karena komoditas gula tinggi. Mesti nanam teh, kenapa? Karena komoditas teh
lagi mahal-mahalnya. Masya Allah. Ya, makanya kalau dilihat Jadi gitu dulu menjajah. itu stasiun-stasiun yang itu pasti dekat dengan gudang tebu, gudang gula. Coba lihat di Jawa. Ya, Begitu betul. juga kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan teh Belanda itu yang kita sekarang di Jawa Barat ini, Lembang, itu semuanya buatan Belanda semua. Makanya kan di Bandung itu sebetulnya tempat istirahat noni-noninya Belanda, orang-orang Belanda bangsawan yang kemudian jagain ladang teh kayak kita lihat di Lembang, Pengalengan, ya lalu kemudian di selatan Ciwidey itu karya mereka semua. Nah, jadi gini ceritanya, yang namanya juga kita beda peradaban, maksudnya beda peradaban itu kita disuruh tanam paksa, dibeli murah, ya dibeli murah. Ya orang-orang kita nurut-nurut gitu aja. Dan ini fakta yang harus saya buka adalah kenapa kemudian kerajaan-kerajaan ini kok nurut sama Belanda? Karena seperti kita suka nonton di film-film Korea, melihat modelis jadi kayak Korea. Kerajaan-kerajaan itu kan banyak pemberontakan gitu. Iya, ini kajian selanjutnya. Mereka Sambil simak dulu ya. punya anak laki-laki ini Assalamualaikum raja. Raja dulu istrinya banyak. Jadi berkelahi antara pangeran beda ibu, ya kan? Amin. Terjadi Ya pemberontakan. Allah, Nah, selalu doa dan nasihatnya. ini pangeran-pangeran ini dideketin sama Belanda itu dengan metode divide et impera. Jadi kata Belanda, Adu domba. kamu saya pinjemin senapan, nanti biar saudaramu mati gini-gini. Yang satu juga begitu. Tapi utang sama kita sekian gulden. Nah begitu dia jadi raja, dia terikat utang sama Belanda. Begitu yang mereka lakukan pola-polanya. Ada sebagian raja-raja yang sadar, ya, Raja Mataram, Sultan Agung Tirtayasa itu dari Jogja melakukan ekspedisi panjang sampai Batavia. Nah itu sudah kita tonton kan, ada filmnya. Lalu kemudian di Ponorogo, dia nanti siang ke Taiwan, 1425-1430 sampai malam. Nanti akhirnya bikin jadi Besok kita ngaji bareng di Taiwan ya. Ribuan jutaan gulden itu Belanda rugi. Assalamualaikum. Tapi ada yang kemudian tidak sadar. Nah maka Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu ternyata di negeri ini bukan perjuangan relatif angkat senjata, sebetulnya nggak terjadi. Tapi perjuangan yang dahsyat itu perjuangan menyadarkan. Nah ini yang nanti di tahun 1900-an dimulai oleh salah satu sosok yang sebetulnya menjadi soko guru dari semua pendiri founding father bangsa, yaitu Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini waktu saya ke Surabaya, jadi di Gang Surabaya itu dia bikin kos-kosan. Believe it or not, yang ngekos di situ Bapak Ibu sekalian itu jadi pendiri bangsa semua. Soekarno, ya, mohon maaf ada Semaun juga dari komunis, ya, ada tokoh N11 juga, ya, Kartosuwiryo itu sebenarnya satu kosan di situ. Termasuk Agus Salim dari Minang itu juga di situ juga tinggal dan berinteraksi dengan Cokro Aminoto itu. Nah apa yang kemudian disadarkan oleh para founding fathers kita ini adalah fairness, adalah revolusi pemikiran. Kita nggak bisa sendiri-sendiri bentuk melawan Belanda. Surana Bentes. Nah, Taya Angsa udah mulai tapi lagi Ustadz Randy dulu tentang sejarah. Dengan hanya berbentuk kerajaan-kerajaan di Nusantara, kita harus membangun satu entitas bersama, dan itu yang pertama kali mengeja adalah Cokro Aminoto Indonesia. Nanti di Sumpah Pemuda 1998, ya. Nanti kemudian ada konstelasi keumatan gitu ya, mulai dari Serikat Islam mereka nanti membentuk lagi, sehingga ini yang kemudian menjadi cikal bakal negeri ini. Nah, yang saya ingin bangun di pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara kemerdekaan, itu kemerdekaan itu isinya adalah lahir karena orang-orang yang peduli sama bangsanya. Mereka bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Nah sekarang kita melihat bahwa harusnya semangat peduli sama negeri kita ini harus ada sekarang di kita sampai sekarang. Ya, beda zaman, beda tantangan, tapi spiritnya sama. Saya sekarang pengen loncat ke hari ini. Tadi pagi saya Tidak ada ikut di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi-pagi dia ngomong papas gitu ya. Papanya ada dua, jadi dipakai hello papas. Jadi ada dua orang laki-laki ngasuh ke orang anak. Dan
ini si anak ini pakai baju warna-warna LGBT. Jadi sekarang mengajarkan gay, hubungan laki-laki dan laki-laki relevan, ya, itu sudah dimasukkan ke anak-anak kita. Di podcastnya Daniel Mananta kemarin yang kemudian dia sampaikan terbuka, salah satu sekolah internasional itu punya toilet male, female, sama unisex. Jadi gender ada 3, ada laki-laki, ada perempuan, ada diantaranya. Ya kan? Jadi yang mau tidak mendefinisikan diantaranya ya udah. Dan kalau misalnya anak-anak sekarang digandung dengan Netflix, ya Netflix ini OTT itu kita bayar, kita nonton stream tayangan-tayangan yang ada. Untuk semua tayangan Netflix original dan film-film Netflix, karena ini dia dari negara Skandinavia asal Netflix ini, dan memang dia penyokong, foundernya itu memang value-nya jelas, LGBT, kesetaraan, penyokong. Semua serial mereka selalu ada 1 transgender, 2 lesbian gay, mereka selalu masukkan di semua serial. Alhamdulillah. Jadi itu kesadaran kita terkait sama LGBT. Kesadaran kita terkait tentang komoditas. Saya misalnya kemarin ketemu sama orang yang kerja di PT. Anggap aja begini, kita jual teh Bapak Ibu itu 1 karung $10, 1 karung kita jual. Lalu kemudian bisa dikemas di Eropa, balik dengan merek-merek luar negeri, yang kemudian 1 karung tadi bisa jadi $300.000 sampai $400.000. Bisa dibayangkan, tehnya dari Bandung dijual dalam bentuk karungan, tapi kemudian kembali dalam bentuk brand yang cukup mahal. Ya kan? Ya sama ini yang lagi ramai, misalnya saya sebut aja misalnya kopi-kopi kayak Starbucks misalnya, 80.000 satu gelas, bisa porsinya bisa 90 ribuan, tapi kopinya ya kopi-kopi Indonesia juga, kopi-kopi Sumatera sebagian, yang kita jual kemudian dengan murah, balik kemudian di sini dengan brand yang sangat mahal. Itu kesadaran ekonomi. Nah, Dekat belah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Masya Allah ngikutin YouTube-nya Ko Dedis, pengetahuannya luar biasa. Kayaknya Ko Dedis ditanya apa dia bisa. Saya berharap ini salah satu perjuangan kita juga bersama anak-anak muda seperti Ko Dedis. Ya memang nggak angkat senjata, gitu kan. Ya saya juga dari postur badan nggak mungkin perang ya, gitu ya. Apalagi tadi Kang Dian ngomong nggak mungkin lah, biasanya ngajarin teroris, ya, ngomong kayak Kang Dian jadi teroris kayaknya sibuk teroris ya. Karena Kang Dian gede banget. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang menurut saya harus kita sadarkan bahwa perjuangan dulu itu begitu. Ada anak-anak muda kayak Soekarno nulis 1 hari bisa 3-4 artikel di usia 21-22 tahun. Kita kemarin nonton Buya Hamka ya, bagaimana Buya Hamka juga di Padang punya buletin, terus punya menyebarkan pemikiran gitu ya. Itu juga gak mudah. Itu anak-anak muda Bapak Ibu sekalian. Nah makanya kita sedih kalau misalnya, sorry saya harus sebut, anak-anak kita sekarang sibuk sama Free Fire, Mobile Legends, semuanya pada ngeliatin HP. Bahkan tadi malam saya ngobrol sama tukang parkir, karena saya tinggal di apartemen, saya nanya tentang parkiran, itu gak di dia sambil main Mobile Legends. Ya Pak, gimana Pak? Itulah wajah anak kita hari ini. Dan saya lihat ada anak-anak muda kita yang menghancurkan rumah, banting-banting barang di depan ibunya karena nggak dibeli motor Aerox, ada di TikTok, ada yang kemudian begitu gadgetnya disapi, ngapuk, guling-guling, macam-macam. Dan ini menurut saya penjajahan bentuk lain. Menurut saya ini penjajahan versi terbaru pada negeri ini. Apa itu penjajahan budaya, penjajahan pola pikir. Ya, saya juga nonton sebagian YouTube-nya Ko Dedis terkait sama judi slot, ya, judi online, yang sebetulnya nggak akan mungkin menang hari ini. Ya, saya mungkin beda segmen sama Ko Dedis, ya. Saya di Bandung ngurusin majelis-majelis muafa masuk dalam gang. Itu emang bener, udahlah miskin, tukang ojek, gojek gitu ya, mereka ojek online, dapat uang 15.000, 20.000, ngantem slot lagi kok. Aduh. Jadi diantem lagi sama slot 1.000. Jadi udah lah miskin, ngegas lagi nge-slot. Karena saya nanya, kenapa ente masukin slot? Karena gini Ustaz, kalau saya bawa 15.000 gak cukup, tapi kalau saya maju ini
bisa jadi 1.750.000 katanya. Tapi kalau masuk 1.000 ini bisa jadi 3 juta Ustaz. Jadi ini menjalar Bapak misalnya. Belum lagi saya nggak menyebut salah satu apartemen di Kota Bandung itu believe it or not hampir satu gedung operasional pelacuran berbasis aplikasi WeChat satu gedung. Udah ada manajemennya, udah ada gerbongnya, jadi udah ada penjaga. Dan itu pelacuran di bawah umur. Ya setelah saya dakwah ke sana, believe it or not, baru percaya nggak percaya, itu anak-anak SMP. Dan gilanya itu anak SMP dipacarin sama pacarnya di sekolah, dijual di situ. Ada yang ibunya ngejual lagi, kita ketemukan. Dan ini di kota, di mana? Sebentar ya, dijeda dulu. Dan betul-betul sekarang pelacurannya, judinya, pemangkatannya. Taklim, Ratib Al-Hadar, Ratib saya Manakibah, ini udah gaya saya di kampung-kampung. Nah, kalau semua dai kayak saya, ini nanti kita nggak bisa masuk pada segmen-segmen dinamis yang ada di masyarakat. Makanya mesti bagi tugas, kita mesti bagi peran. Ibu-ibu jagain anak-anaknya, ya. Ibu-ibu dukung dakwah kayak Kang Gian. Saya ngerti banget tuh kenapa Kang Gian sudah setua gini ngurusin dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Masjid Anwar Perdatam Pancoran. Ya, dakwahnya kurang dai-nya untuk kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Nah maka dari itu ibu-ibu yang ada di sini, mari kita kerja bareng-bareng. Ibu gak bisa dakwah kalau ada taklim, sediain makanan, ya. Di Masjid Anwar, ada taklim remaja, sediain lumpia, sediain bakso. Yang penting anak mudanya datang, ya. Ini bukan saya minta makanan, kakak. Saya cuma minta ibu-ibu kita mesti kerja bareng-bareng, Bu. Apa yang kita bisa, jangan banyak kelahi. Mohon maaf, jangan banyak kelahi, ya. Jangan banyak kita nggak setuju. Ya, saya juga tahu lah ada yang nyinyirin kok Denis, ya. Wah tuh Ustadz kok tebar pesona, sebetulnya sirik aja nggak datang, ya. Tapi emang mesti ada, Bu. Sorry nih, kemaksiatan udah podcast macam-macam di YouTube. Dia kok ya, udah ngomongin dia zina sama siapa, bungkus cowok, bungkus cewek, FWB, one night stand, itu mereka udah ngomongin itu terang-terangan. Mereka bisa tegak alkohol ditaruh di depan podcast, ya kok? Iya. Iya, alkohol 20%, alkohol 30% tegak. Muslim. Ini kita mau perang gimana, Bu? Mereka ngomong gak ada Tuhan, ateis di podcast, ditonton 5 juta orang, ditonton 6 juta orang. Masa giliran kok Denis ganteng dikit dakwah sirik, ini kan gitu. Makanya nih saya juga pengen melurusin dia, kita bagi-bagi tugas, ya. Yang habaib, yang kayak kenapa saya juga ada di Jakarta sekarang, karena saya mau menghadiri diri saya Habib Umar. Ini kalau saya nggak ada Habib Umar, saya nggak bisa datang ke Jakarta. Tapi memang 19-20-21 saya memang niatin untuk datang Habib Umar, guru kita muda yang datang ke sini. Besok tahun di Cibodor, sore nanti di Cibodor. Saya juga undang kalau misalnya Bapak Ibu undang saya. Kalau misalnya lapang, Senin kita ngumpul di Istiqlal. Untuk muslimah nanti ada guru kita Bu Bapak Muhammad dan Bu Bapak Hayyam Al-Idrus jam 1 siang di Istiqlal. Nah, makanya yang alawiyah kayak saya alawiyah, ya, yang tapi yang harus ada juga yang kemudian masuk di podcast. Ya, saya bahagia banget sama Denny Sumargo 10 juta views, susah. Sama Denny Sumargo ada tadi nonton, yang nonton beliau 10 juta orang. YouTube saya paling banyak nonton 100.000, itu juga ngomongin tentang makan-makan di masjid. Beda banget. Nah maka dari itu kita mesti ayo sama-sama bagi-bagi tugas. Ya, gak semuanya ceramah, ya, gak semuanya juga mesti ganteng sama dia, mesti ada yang separuh kayak saya. Ya, bagi-bagi tugas. Ya, tadi subuh di Bekasi, sekarang di Pancoran. Ya, latar belakangnya, Masya Allah pernah. Cerita dikit ya, Tahu. pernah jadi bandar di Thailand, ya,
sampai Kamboja segala macam tahu nih, udah kayak Rambo ya. Udah daerah-daerah Vietnam udah tuntas dia. Ini Masya Allah, ini asal umat Islam. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tadi Pak Farizal Zaid, Masya Allah, kalau ada kayak kita yang masain, dukung yang anak-anak muda, yang bikin yayasan, masuk ke sekolah-sekolah. Ibu-ibu masak, setuju? Yang pelit bu, wah ada dakwah masak, yang nanti umat Nabi Muhammad. Jadi nanti begitu di padang masyar nanti langsung disambut umat Nabi Muhammad. Ibu Nur, assalamualaikum. Ya Allah Nabi, saya mau ditegur duluan nih, disuka masakin Nur. Masya Allah ya, masuk surga jalur masak nasi uduk. Ya. Masuk surga jalur makan. Akhirul kalam 20 menit sudah. Saya kontrak ya. Allah walakat. Saya juga pengen belajar ya. Dari tadi Niko pengennya aneh ngomong, aneh ngacir duduk di bawah. Lah, Soalnya ada minder juga kok. Ya. Kita ini kan kalau misalnya ada yang ganteng suka kebanding gitu. Aku jadi turun. Bercanda. Makasih ya teman-teman, makasih pendatang, makasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ilmunya, Ustaz. Masya Allah. Biarin sama biarin. Indonesia, kawan, kemudian situasi-situasi terkini, ya, secara koordinasi dan koordinasi dengan semua juga kita. Kemudian juga lain kita sudah kelas luar biasa, ibu fokus misalnya melindungi anak-anaknya, anak-anaknya juga menjadi inspirasi dari yang lain dan remaja yang luar biasa, ya, jaga yang biasa. Baik, kita selanjutnya beralih ke Ustaz ini, ya. Ya, ada juga kita punya sesi ya dengan sesi. Siap. Ustaz. Apa lah? Syukran jazakallah khair ilmunya, Ustaz. Oh, Randy juga saya sebenarnya. Masya Allah. Syukran ilmunya, Ustaz. Mohon selalu doa dan nasihatnya. Senang ketemu orang soleh udah gitu berilmu. Kalau dulu sempat maju mundur, Ustaz. Kalau pengen, udah tahu sih orang tuh ujung-ujungnya mati, ketemu sama yang kata orang-orang namanya Tuhan gitu ya. Tapi beberapa kali waktu kecil ke masjid itu diteriakin, Ustaz, Cina, ngapain lu ke masjid gitu-gitu. Tapi kalau ketemu orang yang berilmu, soleh, udah gitu kitanya sadar kitanya punya banyak salah, boro-boro dijauhin, malah dirangkul. Ya, bahkan tadi Allah diizinkan duduk bersama, diterima dengan baik, udah malah dapat ilmu. Untuk bisa bicara seperti yang beliau sampaikan tadi, itu berapa buku yang dibaca, berapa video yang ditonton, betul? Untuk sampai akhirnya dirangkumkan, lalu akhirnya disampaikan, gitu kan? Anda benar kata guru-guru kami, duduk bersama ulama itu lebih baik daripada membaca 1000 buku bisa jadi. Ya, izin dibuka dulu ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabsah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Tidak mungkin tanpa nikmat dan kuasanya kita bisa kumpul di sini, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Wassalatu Fatimah. Salawat besar salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal pada Ustaz Randy
Saya kepada guru, para asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, benda-benda yang dirahmati Allah, para pemuda, kedepannya mudah-mudahan Allah jadikan orang hebat semuanya. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Saya lagi senang ketemu orang yang soleh itu. Jadi malah dirangkul. Kalau ngeliatin wajahnya sekali lagi dari satu persatu. Dari tadi nggak ngetemuin yang kayaknya pernah jadi bandar judi ya. Nggak ada ya. Iya kan, makanya kan jangan. Tapi diri yang aslinya layak Allah matikan dulu ketika sedang bermaksiat di sana. Allah izinkan boleh ngaji bareng di sini, ketemu orang-orang baik, orang soleh. Maka nikmat yang tidak bisa saya bayar kepada Allah tidak akan sanggup ya. Dan apaan saatnya saya juga dulunya awalnya pengennya begini kostumnya. Gak masuk tapi udah gitu ketemu dengan para guru pun disampaikan udah tetap kayak begini aja katanya. Dan yang kami ketahui semua hal itu aslinya masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau ibu ada yang terlahir cantik, nikmat, tapi baru jadi aslinya masih ujian. Baru jadi nikmat kalau bisa tambah dekat aja sama Allah. Kalau ada yang terlahir kaya, nikmat, bukan ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kerja juga sama, kerjaan apa yang paling bagus? Bukan yang paling besar gajinya, banyak fasilitasnya, bukan. Yang karena kerjaannya itu tambah dekat sama Allah. Ya. Ta'aruf seperti apa yang sukses? Bukan yang sampai nikah, bukan. Tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah, meskipun nggak jadi nikah. Ya. Kalau tujuan kitanya belum kepada Allah, maka apapun masih bisa ada ruginya. Makanya mungkin kalau di kota besar kita akan selalu pernah ngelihat orang kaya masih stres, pernah ngelihat? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, pernah ngelihat? Yang pasangannya udah cantik masih selingkuh, pernah ngelihat? Insyaallah. Kalaupun tidak lihat di Insyaallah. Kalaupun tidak lihat di ya Allah, jika diri ini tidak jadi manfaat Mbak, asa rugi hidup lama tapi nggak jadi lama tapi cuma ngumpulin kuota siksaan, nambah dosa. Dan biar nggak mau saya seperti itu. Tahu-tahu episodenya kayak gini dan saya tahu ini ujian. Ibu jadi ujian jadi saya jadi ujian bagi ibu-ibu. Tapi daripada jadi playboy syariah, ya udah mendingan ngajakin ngaji. Mumpung kalau misalkan lagi diujiin casingnya kayak begini malah bikin orang jadi pengen ngaji, ya udah. Seenggaknya nanti ada hujah di sisi Allah. Ya Allah, saya nggak minta engkau yang jadikan hamba seperti ini. Lalu digunakannya untuk ngajak ngaji, ya udah, bismillah. Salah diterima atau enggak urusan Allah ya. Tapi saya tahu akan lebih hancur kalau misalkan malah digunakan hanya untuk nyenengin. Ya sudah kok, ketemu guru-guru tetap jangan pakai gamis ya, peci ya udah ngikutin peci ya. Di beberapa kajian malah disuruhnya tetap pakai topi. Oh, PR kita banyak ya Bu ya. Sudah ada ya terkait LGBT, orang-orang yang mungkin lupa bahwa dulu Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Lalu prostitusi, perjudian, tuh udah PR banyak. Sadar perlu ilmu, terus kita bicara ilmu, luasnya luar biasa. Memulai dari mana? Iqra dulu ya. Beres Iqra, bahkan mungkin sampai detik ini ada orang Islam yang belum pernah baca terjemahan Al-Fatihah sampai An-Nas, minimal terjemahannya aja. Apalagi ngomongin tafsir. Ya, segitu banyak Ibnu Katsir atau Bari yang dari ulama Indonesia Buya Hamka tafsir Al-Adhan. Itu teh baru Quran, belum ke hadis. Ada yang disebut Kutubus Sittah, kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu aja udah puluhan ribu hadis dan baru matan dan sanadnya. Belum penjelasannya. Ya udah belajar Bukhari, penjelasannya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Terjemahannya aja 37 jilid. Kapan selesainya bacanya? Yang dari Imam Muslim, dari Imam Nawawi.
Yang Imam At-Tirmidzi penjelasannya dari Syekh Al-Mubarakfuri misalkan Tuhfatul Afwad, itu kapan selesainya? Dan itu baru sampai ke hadis doang. Nanti ada ilmunya lagi ternyata mustalah hadis. Mulai dari kaidah-kaidah awalnya dari qawaid asasiyah dulu sampai diterusin ke Nuzhatun Nazar dan yang lain-lain. Belum lagi yang lain. Terus apalagi misal sejarah Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Terjemahannya 22 jilid. Segitu masih yang paling biasa. Ada yang dari Imam Ibnu Asakir 83 jilid, itu kapan selesainya? Terus kalaupun akhirnya belajar semua, belum tentu selesai dia, belum tentu bisa selesai semua dibaca. Kalaupun udah selesai semua dibaca, belum tentu sempat untuk diamalkan. Kalaupun udah diamalkan, belum tentu sempat untuk didakwahkan. Kalaupun udah didakwahin semua, belum tentu keterima jadi amal soleh. Bisa salah niat, bisa macam-macam. Tuh PR manusia. Sekalinya maksiat malaikatnya gak ketiduran, kecatat jadi dosa. Sekalinya beramal, belum tentu keterima. Ya Allah, repot sekali. Dan itu baru PR ilmu. Belum PR ngajarin untuk dakwahin biar supaya jadi baik. Dan sambil kita belajar, yang ngajak maksiat terus-terusan. Lewat medsos, lewat mana-mana. Jadi kita di ujung tebing banget ini. Tapi ya alhamdulillah kita dapat kabar gembira, ujung-ujungnya Islam yang akan menang. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita mau ikut atau tidak, enggak, pasti akan menang, pasti akan berjaya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika nanti datang jaa nasrullah, pertolongan Allah dan juga kemenangan, lalu orang nanti akan datang berbondong-bondong bertasbih memuji Allah, akan datang lagi kembali hari itu. Akan demi Allah. Tinggal kita mau jadi seperti semut namanya Nabi Ibrahim alaihissalam atau tidak. Ya, milih. Meskipun dibakarnya Nabi Ibrahim, semut ngapain nih perhatiin air ya? Api segede gitu air. Tapi dia berkata, Allah akan tahu aku akan berada di pihak yang mana. Ya. Sekarang tadi masak, bisanya masak nggak masak, Bu? Ya. Bisanya ngajakin ngaji. Dan alhamdulillah ternyata kabar baiknya baru bisa jadi kebaikan itu, baru boleh dakwah itu nggak harus nunggu suci dari dosa dulu, nggak harus nunggu menguasai segala ilmu dulu. Karena kalau misalkan syarat dakwah itu seperti itu, maka yang boleh dakwah ya cuma nabi doang atau ya. Tapi ternyata kata manusia paling mulianya sampaikan walau hanya satu ayat, balighu anni walau ayat. Ya. Kalau orang yang nggak jadi baik kok, ya kan niatnya bukan supaya dikagumin yang ngedengerin. Selagi niatnya benar jadi amal soleh, nggak rugi. Ya. Kalau dia jadi baik, nggak usah ngaku-ngaku, Allah yang ngubah. Ya. Insya Allah. Dan renungannya ya, senang sekali ketemu sama orang yang paham sejarah itu. Karena dulu waktu Nabi lagi repot-repotnya di Makkah, 13 tahun masa luar biasa sulit di Makkah, butuh banget wahyu. Wahyu yang turun teh malah menyeritain masa lalu, sejarah. Dan kerennya beliau, kerennya orang-orang soleh terdahulu, ya, orang guru-guru kami bisa mengubah sejarah yang dia dapat jadi solusi untuk masalah yang ada sekarang. Ditanyakan kepada guru kami Ustadz Budi Ahsari, Ustadz, sekarang kan masalah tuh udah lebih rumit, lebih kompleks, lebih banyak, lebih macam-macam. Zaman juga lebih maju. Gak bisa dong semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah selisih 14 abad itu Ustaz, kata yang nanya. Dijawab oleh Ustaz Budi Ahsari, bawakan sekarang masalah paling sulit di masa ini, saya bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu, tapi sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang wahyu yang turun dari Allah gak cukup buat membimbing kita sampai kiamat, maka mudah bagi Allah sampai hari ini masih turun wahyu. Kenapa gak turun lagi? Karena udah cukup itu. Dan tidak perlu ada Al-Quran jilid 2. Ya, salah satunya buku yang orang gak bosan bacanya meskipun diulang-ulang, gak ada jilid 2-nya. Dan kalau memang petunjuk dari Nabi yang gak cukup untuk kita ikutin sampai nanti yaumul kiamat, sampai nanti kiamat semuanya udahan, mudah bagi Allah untuk membuat Nabi kita masih hidup sampai sekarang. Tapi enggak tuh, dah wafat cukup. Ya. Tapi lihat diwariskan. Ketika akhirnya beliau wafat, dari yang awalnya pertama nyampein cuma 4 orang yang percaya, itu pun istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi wafat, meninggalkan, ini nggak mungkin disensus zaman dulu ya, tapi menurut Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat,
Disebutkan kalau di rata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Yang uniknya lagi di makam baki itu cuma 10.000 orang. Berarti sisanya kemana? Bertebaran kemana-mana jadi manfaat. Yang selepas itu semua, Islam menguasai 2/3 dunia sampai 13,5 abad ke depan. Ya, Insya Allah ya. Jadi cepat atau lambat akan kembali kepada kemenangan. Tinggal ya kadang sesekali kudu disampaikan kenyataan pahit seperti ini ya. Tapi dah hakul yakin benar kata Imam Syafi'i, ketika disampaikan sesuatu tugas kita tuh cuma nyampein. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin. Kita demi Allah nggak pernah disuruh ngubah orang. Dan dakwah itu baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan diri kita orang harus jadi soleh gara-gara kita. Itu mustahil. Padahal kata Allahnya cuma disuruh nyampein. Lasta alaihim bimusaitin, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Orang jadi baik Allah yang ngubah. Orang gak jadi baik selagi niatnya benar jadi amal soleh, ruginya belah mana? Ya. Terus sampein, terus aja jadi kebaikan, jadi manfaat. Sisanya udah, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ya. Ingat bagaimana Ibunda Maryam bersandar di pohon korma, pohon rutop di surat Maryam, lagi mules-mulesnya, tapi perlu yang harus dimakan, perlu rutop. Diperintahkan oleh Allah, wahuzzi, goyang-goyangkan itu. Lalu tadi tusakit alayya rutoban janiyya. Nanti jatuh rutopnya. Kita tahu pohon kurma segede apa, Bu? Dan gak pernah ada orang berhasil goyang-goyangin pohon kurma sampai jatuh itu buahnya. Gempa aja gak jatuh, Bu. Emang cara panennya bukan kayak gitu. Ini gimana ceritanya wanita hamil gede lagi mules-mulesnya goyang-goyangin pohon kurma sendirian, tenaganya sekuat apa? Jatuh Orang-orang ngeriman itu kalau Allah udah nyuruh, kata Allah goyangin, nggak perlu dipikirin. Ya Allah, gimana caranya goyangin jatuh kurma? Ya Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah nyuruh kita yang penting nurut, gerak. Bundanya Nabi Yusuf juga nggak kepikiran. Ya Allah, anak harus dibunuh oleh raja. Minta petunjuk kepada Allah, disuruhnya malah anyutin ke sungai. Kalau kita kan nego, ya Allah, ya kali ya Allah. Sing balik ya Allah. Ya. Tapi gara-gara akhirnya dianyutin, ya kita tahu akhirnya diangkat anak oleh istri Firaun, bayi Musanya nggak mau menyusui, dicari siapa ibu yang mau agar Nabi Musa mau menyusui, ya akhirnya datangkan ibunya. Satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri digaji pakai uang negara. Dia doang. Ya. Tapi lihat bagaimana manusia bisa mundur hanya karena mikirin takdir. Karena tidak sesuai dengan matematikanya katanya. Karena kita katanya sudah S1, S2, S3, eskalator, lain-lainnya. Mikirin ini secara matematis gak mungkin nih kalau saya ngelakuin ini. Karena gak mungkin, mendingan saya gak usah lakuin. Udah, rebahan. Ya. Karena Allah sekali lagi, demi Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Bukankah itu kabar baiknya? Kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ikhtiar? Para suami buat apa nyari nafkah kemana-mana? Para pedagang ngapain nawarin dagangannya? Kan yang nentuin orang itu mau beli atau tidak, Allah bolak-balikin hatinya. Para dokter ngapain tengah malam datang ke IGD di telepon? Kan yang nentuin pasien itu sembuh atau tidak, Allah. Bukan dokter. Ngapain dokter capek-capek? Alhamdulillah ya kita semuanya berikhtiar satu agar jadi amal soleh. Bandingin ya, seumur hidup keinginan kita dikabul. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal yang Allah terima. Rugi, bak-bak capek di dunia dan berhasil beneran jadi kaya segitu teh, beneran jadi viral segitu teh. Tapi nggak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Meninggal bawa bekal apa? Atau dibalik, ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya. Tapi setiap ngucap, setiap bertindak, setiap berbuat seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia kali yang paling tinggi derajatnya, paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang difitnah, yang dicaci, dia yang diremehin. Ya. Makanya orang-orang saleh zaman dulu gak cuma para nabi, oh pantesan ya, pahala udah banyak, dosa terampuni, ada cuma sedikit, tapi kok ujiannya lebih parah dari orang-orang, ngapain masih jadi orang baik? Yang mereka kejar tadi bukan sekedar orang bilang terima kasih, bukan sekedar akhirnya dapat bonus, dapat hadiah, dapat harta, sekedar Allah suka, udah cukup, lega hidup kayak gitu, enak tuh, ngadepin julitan netizen,
julitan tetangga, gimana tuh ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Tapi ya udah ya, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Dan harus berani nampar diri. Kalau diomongin orang masih sakit, sederhana, berarti masih ada ilah di hati kita selain Allah. Kan sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah berkata, mengingatkan orang masih sedih itu penyebabnya sederhana, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Misal ya, kita punya rumah di ujung jalan. Untuk ke ujung jalan tersebut harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pakai karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot cantik, tanaman hias, pengharum ruangan. Tapi rumahnya bobrok. Pintu jebol, kaca pecah, atap bolong, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Ya. Tapi ketika kita malah terus bagus-bagusin jembatan, ya inilah, kita lagi di jembatan soal. Nama jembatannya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau harus pulang. Harus pulang. Tapi kalau kita sibuk hanya bagusin dunianya aja, pantas sedih. Karena kita sedang membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Rugi gak sih? Udah dikumpulin di sini, tapi harus ditinggalin. Ibarat kita punya duit, bisa ke rest area, bisa belanja apa aja, sekalian stok, ya. Tapi di depan rest areanya ada tulisan, yang sudah dibeli di sini nggak boleh dibawa pergi, cuman boleh dimakan di sini. Aduh, udah beli mie 4 kardus, udah beli beras berapa karung. Kalau kita tahu nggak akan bisa dibawa, kita bakal ngeborong banyak nggak? Secukupnya aja kan? Udah. Alhamdulillah kabar baiknya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengingatkan ya, semua orang itu adalah tamu dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin nginep seumur hidup, pasti pulang. Namanya titipan, selamanya bukan punya kita. Namanya titipan harus dikembalikan, suka tidak suka. Terus ketika semuanya udah berlalu dan yang kita punya sudah dikembalikan, apa yang tersisa kalau nggak jadi amal? PR-nya sudah disampaikan oleh Ustaz Randy, lalu tadi tantangannya sudah ditambahin lagi, ya Masya Allah. Tapi alhamdulillah kabar baiknya ya, semutnya Nabi Ibrahim pun mendapat ujian dari Allah. Cuma nyipratin air sedikit, lakuin apa aja, yang penting jadi manfaat, yang penting Allah ridho. Sungguh repot kalau misalkan masuk surga itu harus ditentuin hasil dulu. Sungguh repot, udah pada meninggal kita, nyampe depan gerbang surga ada baliho gede. Tulisannya, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Ganti pintu yang sebelah sini, yang boleh masuk sini hanya yang sudah mengislamkan 1000 orang. Dokter Zakir Naik doang lewat sendirian situ ya. Betapa repot. Tapi kalau misalkan ternyata ya Allah baru get tobat, tapi sadar banyak pisan dosa, nggak tahu kudu diampunin dengan cara apa. Udah mulai dari Quran, sok mulai ngapalin. Ya Allah dosa teh kebanyakan, ahli kelas aja nggak apal-apal. Misalkan lagi ngapalin ahli kelas, meninggal, husnul khotimah nggak? Gimana? Daripada yang udah 30 juz, lulusannya juga lulusan luar biasa, tapi ternyata nggak dijadiin imam, ngambel. Dijulitin yang jadi imamnya, yang gitu jadi imam, bagusan gue gitu. Dan nggak ngomong dalam hati sih gitu teh. Ya. Nah, masih ada yang salah berarti. Soklah pakai hati ya. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Dan nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, pengen ngangkat gubernur, suruh datang ke rumahnya. Mangga datang. Nyampe rumahnya Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil mah nggak mungkin jaim atau ya. Ciluk, gitu ya. Ceritanya ilfil si calon gubernur teh. Banyak kieu Umar, tapi nggak pakai Sunda juga Bu ya. Ini mah misal ya. So Umar kayak gini katanya setan aja takut papasan. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, mukanya kenapa kayak begitu? Nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya. Terus nggak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Nggak pernah sekalipun. Takut disangka nurunin izzahnya dan lain-lain. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Nggak jadi diangkat sekalian. Apa salah saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asli, pakai cinta. Ilmu penting biar ngomong nggak ngalor ngidul, ya. Tapi kalau misalnya pakai ilmu nggak pakai cinta juga,
nggak pakai kasih sayang. Kejadian tuh di Surabaya, bapak-bapak lagi nunggu panasnya matahari di depan lampu merah, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol, spakbornya itu bukan jidatnya, ya, balik badan, gebrak, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin, tahu? Bener ya dalilnya mah, Al-Baqarah 153 itu teh, tapi malah jadi berantem, padahal pakai ilmu loh, ya. Atau kita lagi sadar, ya Allah, saya punya dosa, pengen ada yang bimbing, pengen ada yang ngerangkul. Wah, ada orang tuh keluar dari masjid, diem di sini siapa tahu diajak ngaji. Tahu-tahu malah dilihatin dari atas sampai bawah. Terus disapa, "Hai ahli neraka, siap-siap dibakar ya." Kira-kira bikin kita pengen jadi baik atau pengen berantem? Berantem ya. Sok atulah, udahlah. Sibuk jadi baik, sibuk mendekat kepada Allah. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Bisanya apa? Sok, mangga. Kiai Haji As'ad Humam yang bikin buku Iqra, tahu nggak berapa cetakan yang sudah tercetak? Secara resmi 150 juta kopi. Berarti minimal beliau punya pahala jariah ngalir dari 150 juta orang baca Al-Quran, itu ngalir ke beliau. Dan punten ya, kita tahu Indonesia itu kan resminya, belum bajakannya. Kira-kira kalau bukunya dibajak oleh pembajak, tetap jadi pahala jariah nggak bagi beliau? Tetap jadi, ya. Dan kadang bukan satu anak satu ikro, satu ikro satu TPQ 30 anak tuh. Pahala jariahnya seperti itu. Tapi beliau dari umur 18 tahun udah nggak bisa jalan, lumpuh. Kemana-mana harus pakai kursi roda, makanya di fotonya juga di belakangnya tuh pakai tongkat. Mau apa? Marah sama takdir. Iblis sudah ngelakuin itu duluan ketika diusir dari surga. Karena engkau yang menjadikan aku sesat. Lihat Quran surat 15 ayat 39. Ya. Terus enggak. Beliau mungkin tidak mengakui diri beliau sebagai ahli hadis, sebagai ahli tafsir. Apa itu yang diketahui? Huruf hijaiyah. Ya tahu yang dibuat. Masalahnya nanti seperti apa ke depannya? Kalau niatnya udah benar, mudah bagi Allah melanggengkannya. Ya. Mau ada yang ahlinya di ilmu. Ada yang ahlinya mau harus, kalau bicara jujur, para sahabat juga pengennya mah nimbrung sama Nabi 24 jam. Kalau bisa di masjid melulu. Tapi enggak, ada yang disuruh ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang disuruh nguasain perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada yang udah mau ikut perang, disuruh pulang, suruh belajar, Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu. Serah, bebas, nggak mungkin sendirian. Nah, yang penting semuanya sibuk jadi baik aja ya. Itu yang salah. Udah offset tuh? Afwan, Afwan dikoreksi Ustaz jika ada salah. Insyaallah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada dua dari awal bertanya, kemudian dari luar. Untuk sesi pertama ini saya buka, kemudian silakan tangan. Satu, kemudian dua, dari awal. Itu satu. Oke, mulai ya. Yang pertama tadi saya lihat Di Bogor sih. Oh di Bogor. Ustaz di mana? Dari mana? Malam permai Soekarno Hatta baik. Lingkar Selatan. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nampung dulu apa? Lalu ke bukan nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizky. Saya tidak Alhamdulillah. Saya berbicara bagaimana nih kita menjalankan hidup supaya bisa bertahu tapi juga berkarya nih untuk menghasilkan umat Islam di Indonesia. Karena memang tetap menaikkan tapi juga berkarya supaya kita nama ibadah itu bisa digunakan untuk kita bebas. Dengan kita cara prakteknya harus ditanyakan. Oke, aku minta ilmunya bisa terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana menyikapi kalau anak-anaknya zaman sekarang kayaknya dia bisa ngaji tapi malas ngaji Ustaz. Terus sholatnya itu sekarang waktu dan pada waktu dia baru dia sholat. Itu pun kalau ditegur, kalau nggak ditegur ya nggak sholat. Pagi pun bangun subuh susah. Tapi kalau bukan HP dia bisa berjam-jam nonton Korea aja sampai pagi dia hari. Tapi bagaimana ya, apa mesti dimarahi terus? Tapi mereka udah dewasa, mohon ajarannya mesti bagaimana menyikapi hal itu. Dengan adanya HP itu kayak kita jadi bagaimana ya orang tua nantinya gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Ya, dari Gunung Putri. Bogor. Gunung Sindur ya Bogor. Sama aja. Di dekat Kebon Raya sama tengah kota, Surya Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bisnis katanya Pak Fethi, Pak. Alhamdulillah bisa disini Pak Ustaz. Saya udah tahu Pak suami saya bisa ketemu koordinatis. Tapi saya pakai kacamata kok jadi tidak terlalu rapi. Saya mengatakan Ustaz, anak saya alhamdulillah saya punya anak umur 19 tahun. Alhamdulillah. Satu lagi SMP. Masalah apa tadi kayak ibu kayak gitu kan, masalah anak muda itu. Dan ada lagi satu lagi Ustaz, generasi sandwich Ustaz, yang meresahkan saya Ustaz. Sandwich. Iya, sandwich generation. Terus kita sama ibu saya kayaknya nggak berhubungan tuh sama keluarga, tapi kayaknya kayak sandwich generation tuh kayak kita belajar untuk perlindungan untuk apa namanya menyenangkan diri sendiri dulu gitu, baru menyenangkan keluarga itu pun sepenuhnya. Itu merusak sih menurut saya Ustaz. Terima kasih juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena banyak kode biasa dibuat. Jadi alhamdulillah tadi satu penanya yang bertanya juga untuk keduanya, saya langsung saja report terkait sama tawadu. Karena ini juga yang sedang saya dalami. Jadi begini Bapak Ibu. Masuk surga itu hanya bisa kita capai kalau kita jadi hamba-Nya Allah. Ya Tuhan Subhanahu berjini dalam pikiran dia pribadi. Bahkan di surah Al-Isra itu Nabi itu posisinya adalah hamba Allah. Subhanallah asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah mengatakan itu nabinya. Di surah Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur rahman yang suka berdiri dengan haunan. Terjemahan bebasnya rendah hati. Haunan itu akar katanya muhana, hina, una. Jadi dia akar katanya adalah kehinaan. Jadi jangan di atas muka bumi itu harus. Jadi tawadu itu nggak bisa ditawar. Nah tapi anak-anak muda, misalnya kayak saya, kayak komunis, kayak antum
semuanya. Kadang-kadang begitu rendah hati jadi gak mau berkarya kan gitu ya. Pertanyaannya itu. Kalau saya nanti rendah hati, tawadu, saya jadi gak mau buka TikTok, saya jadi gak mau dakwah influencer, saya gak mau jadi follower besar. Gimana supaya tetap tawadu dan tetap berkarya? Maka disinilah pentingnya kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam, inni zahibun ila rabbi. Bahwa aku ini sedang menuju pada Rabbku. Kalau Imam Al-Haddad itu kan niat belajarnya kan salah satunya adalah ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih, ya, bahwa semua yang dilakukan harus menuju wajahnya Allah. Jadi saya sangka baik, ya, sangka baik dan pastinya juga begitu. Koh Dennis dengan 470.000 follower, dia ceramah sekarang buka TikTok live biasanya. Lagi live. TikTok live, lalu YouTube-nya ke podcast adalah niat supaya sebanyak-banyaknya orang jadi cinta kepada Allah. Supaya sebanyak-banyaknya orang jadi kembali kepada Allah. Jadi brother, tetap rendah hati, tapi diri tahu bahwa diri ini harus ngabdi kepada Allah. Nanti semua potensi keluar. Bukan untuk membesarkan diri, tapi membesarkan siapa? Membesarkan Allah. Karena selalu begitu Bapak Ibu polanya. Siapa yang mau memuliakan dirinya, Allah pasti hinakan. Siapa yang mau meninggikan dirinya, pasti Allah rendahkan. Nah, saya ini pernah jadi CEO perusahaan, memang orang manajemen juga dulu lama konsultan bisnis. Saya ngerti tokoh mana yang disintetik, tahu sintetik. Jadi terkenal itu memang didesain, ya, bayar sana, bayar sini, bayar sana, bayar sini. Kalau saya lihat kejadiannya Pak Dennis, natural aja Pak, ya kan? Ayo ngaku. Pokoknya diundang sana, diundang ceritanya unik, diundang ke sini, diundang ke sana. Akhirnya orang jadi paham aja. Guru saya Hubabah Halim Idrus hanya suaranya. Yeah. Saya pun nggak pernah ketemu wajahnya sama sekali. Hubabah hanya suaranya, nggak ada fotonya. Belasan tahun ngaji di Tebet, ngaji di Condet, di mana keliling, belasan tahun. 2 tahun terakhir Allah muliakan guru kita semua. Hubabah Halim Idrus sampai Jepang, sampai Korea Selatan, jutaan orang mendengar. Kawan saya jadi IO di Samarinda udah kayak mau perang aja tuh. Nah, dari acaranya Hubabah, nyewa hall segala macam penuh dan seterusnya. Gus Idam 31 tahun Blitar, ya, Gus Idam Jawa Timur 31 tahun, rutinan Senin malam, Kamis malam 20.000 orang datang. Kalau di Jawa Timur 50.000 orang, ya. Memulai pengajian Majelis Sabilul Taubah 2018 hanya dari 8 orang. Kenapa? Karena dia mau peni orang-orang mabuk, garangan, orang-orang sulit yang kena utang judi, itu dia buka taklimnya. Jadi dia buka majelis untuk orang-orang yang gak keterima di majelis taklim yang lain. Itu musidah. Allah kalau udah melihat kerendahan hati manusia, maka Allah akan angkat, akan muliakan. Tapi apakah gara-gara rendah hati musidah kemudian berhenti taklim, berhenti berkarya? Enggak. Makanya ini pesan bagi teman-teman muda, saya hanya menjawab pertanyaan ini saja. Besarkan niat untuk membesarkan agama Islam, besarkan niat untuk menghamba kepada Allah. Ibu-ibu juga begitu, ya. Jadi ibu-ibu udah gak mikir eksis dirinya, eksis misalnya diakui di masyarakat, berkarir misalnya jadi di PKK atau di Dharma Wanita atau di asosiasi perempuan, udah gak niat gitu lagi. Tapi pokoknya gimana saya bisa berkarya, bisa lebih, yang bisa masak yang benar, yang bisa nulis, ya, yang bisa bangun konten. Saya ketemu Ibu Kartini itu, teman saya Ibu Kartini TikTok, ya. Itu ibunya polos banget, tapi kemudian bikin ceramah di TikTok jutaan orang, ya. Saya pernah tinggal di Bogor Raya Permai, itu guru kita semua Ibu A Sufiningsi, ya, Ibu A. Sekarang di Reels juga lagi viral. Jadi yang bisa ngajar, yang bisa ngurus anak muda. Kita punya Ustadz Ajo Bentri, mungkin kenal juga Paul Dennis. Ustadz Ajo Bentri Jai Surahman itu ngurusin anak-anak di jalanan, dia parenting, dia ngurusin keluarga. Jadi tawadu, ya. Tapi gimana supaya kemudian berkarya? Nah, kita pokoknya apa yang ada di kita, apa yang kita punya, kita bisa kasih ke orang, ya. Jadi niatnya adalah niat karena Allah, niat berkontribusi untuk membesarkan umat Nabi Muhammad, niat kontribusi untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti berkarya. Gitu ya brother, ya. Jadi tetap rendah hati, tetap haunan, jangan meninggi, tapi kemudian apa yang kita bisa kasih ke umat ini kita kasih. Saya ingin demikian sesi
Terserah. Terusin Ustaz. Udah langsung. Tadi Ibrahim masih ada 3 lagi. Karena band pembuka aja biar hangat. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Dari Yana dulu tadi Pak ya. Salah satu ya semua kitab luar biasa ya. Semoga jadi pahala jariah bagi para ulama-ulama, Masya Allah. Tapi emang yang juga cukup banyak membuka mata memang kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Al-Hikam. Ya. Isinya tipis kan, cuman segini ya. Rangkuman hikmah secara total ada 294 hikmah. Tapi ngebuka sudut pandang yang gitu ternyata ya. Walaupun ya pernah dapat nasihat dari beberapa pihak, kalau baru awal-awal jangan langsung baca Al-Hikam katanya. Karena katanya takut nggak siap, karena emang ada sebagian nasihat seperti di situ kan ada dikutipkan, ada orang yang ditanya masuk surga sekarang, surganya pun langsung surga Firdaus, atau pilih sholat sunnah 2 rakaat. Di kitab itu malah dituliskan orang ini memilih aku lebih pilih sholat sunnah 2 rakaat, karena surga itu haknya Allah dan dia tidak merasa punya kelayakan untuk masuk ke sana, sedangkan ya ini beliau hamba dan sudah merasakan segitu cintanya sehingga akhirnya saat paling membahagiakan dalam hidupnya adalah ketika sholat. Orang punya hati kayak gitu mau stres gara-gara apa lagi? Resesi 2023? Enggak, tetap aja ibu tambah gemuk semuanya. Ya, tetap bahagia berarti kan tetap makan ya nggak? Mau token di rumah bunyi-bunyi kayak gimana? Enggak. Udah rezeki mah udah ada yang ngatur. Ya, tidak akan diizinkan mati seorang hamba sebelum rezeki yang Allah tentukan dulu waktu masih di alam rahim di 40 hari. 4 bulan ditiapkan ruh berikut rezekinya sudah ditentukan, itu sebelum diterima semua dilarang mati itu manusia ya. Silakan ya kalau mau dibaca ya, tapi mohon jangan nafsirin sendiri kalau nanti bingung, tanya ke guru-guru kita ya. Itu satu. Lanjut ke yang sudah tadi tawadu ya. Ya ikut sedikit menambahkan ya, kadang memang ketika kita bicara jadi tawadu kadang suka dianggapnya malah jadi bukan rendah hati, rendah diri jadinya. Sehingga akhirnya jadi minderan, tidak percaya diri. Padahal orang tawadu itu dia tetap pede orangnya. Tapi pedenya bukan karena ngerasa dirinya ngerti, jago, bisa, ahli, bukan. Karena dia tahu di belakangnya ada Allah. Dia tahu di belakangnya ada Allah yang siapapun mau nggak suka, siapapun mau nyelakai, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, selai rambut pun nggak akan jatuh. Ya. Dia tahu dia sedang berada di jalan yang selagi yang menunjukkan jalan tersebut yaitu Allah ridho dengan jalan yang udah dia tempuh, mau berhasil nggak berhasil tetap jadi amal soleh, nggak ada ruginya. Kita kalau kerja nyarinya duit, ketika nggak digaji ngerasa bete kan, rugi atuh gua udah kerja malah nggak digaji. Tapi kalau udah urusannya sama Allah, dia tahu nggak akan disia-siakan sedikit pun. Segini panasnya di luar, ibu-ibu tetap pakai hijab syar'i, setiap tetes keringetnya nggak akan Allah sia-siakan. Ya, karena dia tahu dia sedang berurusan dengan yang tidak akan pernah merugikan dirinya, dia sedang berurusan dengan yang punya kuasa atas segala-galanya, tetap pede luar biasa. Jadiin, ayo gimana, mau dakwah di mana, mau ngelakuin apa saja. Tapi ketika akhirnya ada keberhasilan yang didapat, karena dia tahu lagi kan semuanya dari Allah, dia ngerasa oh bukan saya. Itu Dan persamaan dari semua orang-orang yang akhirnya Allah izinkan jadi sukses, orang-orang soleh terdahulu, saya dapetinnya tuh 2 ya. Satu, mereka memang maksain diri untuk ningkatin takwa ya. Yang kedua, yaitu dia adab ya, adab kepada guru-gurunya, adab kepada ilmu dan yang lain-lain. Dan ditambahkan oleh Ustaz Budi Asari, beliau nyebutin dari seorang ahli tafsir disebutkan bahwa orang yang mati mikirin dirinya sendiri, matinya mati kerdil katanya, gak jadi apa-apa, boro-boro diingat orang 2 jam setelah kematian aja. Bahkan ada orang yang mati itu malah disyukurin, alhamdulillah mati juga itu orang, saking zolimnya, ada yang begitu. Tapi orang-orang yang mati besar jadi orang hebat, orang yang lebih sering mikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau nggak karena cinta, kalau nggak karena kepengen untuk jadi manfaat, sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin, pasti nge-push, yuk apa yang bisa saya lakuin ya. Jadi sibuk jadi manfaat.
Pertanyaan hidupnya sudah berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Ya. Terus gimana tadi ini tentang anak-anakku ya? Tadi sekarang kalau yang gadget itu bisa sekolah, itu seperti kok sekarang susah banget. Alhamdulillah tadi nanyanya ini ya. Kadang kalau pertanyaan tentang anak-anak tuh suka agak kurang tersusun pertanyaannya. Begini kok, saya mau tanya anak-anak kita, seolah-olah saya menikah sama ibu ya. Kalau anak-anak kita itu. Jadi kan kalau di rumah tangga kita, nggak apa-apa ibu ini mah biar ibu melek ya. Ada jadi dibecandain sedikit, ya. Itu masya Allah ya. Yang saya tahu kalau dirangkumkan bicara pendidikan dalam Islam itu pilar utamanya dua. Satu doa, dua keteladanan. Ulangi, satu doa, dua keteladanan. Ya. Sisanya kalau ininya udah dua sudah dipegang, nanti tinggal bicara teknis. Anak umur berapa gimana komunikasinya. Saya akan rangkumkan serapat mungkin ya, mengingat waktu. Bicara tentang doa, anggaplah contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau tuh kalau tahajud nggak doain diri sendiri, doain orang lain. Ya. Dan apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi kan dapat wahyu tapi nggak disuruh nyampein ya. Rasul dapat wahyu disuruh nyampein. Waktu Muhammad SAW Nabi kita akhirnya diangkat menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Itu jadi nabi atau rasul? Nabi. Karena di ayat 1 sampai 5 belum ada perintah nyampein ke orang lain. Gak lama setelah itu pulang turun Al-Muddatsir ayat keduanya, kum fa'adzir. Ingat, bangkit dan berikan peringatan. Udah suruh peringatan, udah suruh ngasih nyampein ke orang. Tapi sebelum itu ternyata turun surat 73-nya Al-Muzammil. Yang ayat keduanya, kum min laila ila qalila. Bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Nisfahu awin kusminhu qalila. Setengahnya atau kurangnya sedikit. Jadi kadang kita ayo hebat ikut Nabi, ya. Tapi nabinya tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun, kan tipis bedanya, ya. Tapi ngepek. Sedangkan Imam Malik bin Anas pernah menasihati yang kalau kita terjemahkan maknanya seperti ini. Siapapun, kapanpun, dimanapun, jika ingin mengubah generasi ini jadi baik, tidak akan mungkin, kata beliau, mustahil, kecuali dengan satu cara. Dengan cara sebaik-baiknya manusia, mendidik sebaik-baiknya generasi. Kadang aneh, kita mah kadang, wah ternyata kata peneliti di Jepang minum harus duduk. Nabi kita udah 14 abad yang lalu ngakuin itu. Yuk bicara ya. Indonesia merdeka berapa tahun kemarin? 78. Udah berapa ganti kurikulum? Ya. Sedangkan Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum, ya. Masih Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dari pertama masih tauhid. Bicara kapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran itu ada 17 kali. 17 kali. Satu antara ayah ibu dengan anaknya. Dua antara ibunya dengan anaknya saja. Yang 14 antara ayahnya dengan anaknya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tiap bulan yang penting udah ngasih duit, tolong ya ma anak kita jadi soleh, nah itu harus dikoreksi. Apa salah satu percakapannya? Quran surat 2 Al-Baqarah 133 misalkan. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Nabi Yakub raja menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Kira-kira punya kakek raja ngumpulin anak cucu sebelum mati mau ngapain? Bagi warisan. Nah, pikiran kita kayak gitu ya. Ikut cuma nanya semuanya. Apa yang gak jadi apa aja. Selagi bahagia kumpul lagi kita di surga dan Allah yang tolong kali. Daripada masing-masing nih anak satu perusahaan nih, anak kedua showroom mobil nih, anak ketiga apartemen, ya apartemen lagi ya. Tapi kalau nggak nyembah Allah ya udah repot. Itu sebagian. Kedua keteladanan. Kata guru bahasa Arab saya, kata contoh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam di situ pemimpin betul artinya. Tapi kata guru bahasa Arab saya, imam itu satu akar kata dengan pola katanya. Ibu tahu kalau ngejahit ada polanya, tinggal diikutin ya. Kalau nggak ada polanya kan pusing. Ini potongnya kemana, berapa senti. Dan Nabi cara ngedidiknya juga nggak asal nyuruh ternyata, pakai pola. Ini renungannya ya. Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Ternyata ada bu kalau secara fisik ya.
Ibnu Abbas ikut masbuk lagi sholat malam dijewer karena di belah kiri, dipindahin ke kanannya nggak dijewer, ya. Atau mungkin yang lebih terkenal menjelang Nabi akan wafat ditanya kan, siapa yang pernah aku zolimi balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Dan berkata, perutku kena pukul olehmu wahai Rasul, pakai tongkat malah. Balas sekarang saat ini juga. Enggak, waktu itu saya nggak pakai baju. Minta Nabi buka pakaian atasnya. Lihat perutnya diganjel batu karena sedang menahan lapar. Tapi pertanyaannya, akhirnya orang itu mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk, berarti tahu riwayatnya ya. Sahabat ada yang pernah kena fisik, nggak ada yang dendam, nggak ada yang benci, nggak ada yang marah, nggak ada yang kesel, dengki, sederhana. Beliau jadi teladan, dicintai. Kalau ke anak istri, misalkan An-Nisa ayat 34 ya, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa al-ayah, di menjelang akhir ayatnya disebutkan kalau istri berperilaku nusyus disuruh ngapain? Istri membangkang nih. 3 caranya. 1, diberi nasihat yang baik. 2, nggak mempan, tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Tapi bukan pindah ke rumah janda kemana gitu ya. Masih satu rumah gitu, cuman pisah ranjang aja. Atau ketiga, boleh dipukul. Tapi ada aturan fikih yang luas luar biasa. Gak boleh di muka, gak boleh ninggalin bekas dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kalau ke anak istri Nabi gak pernah mukul. Kenapa? Baru nyampe tingkatan nasihat udah mempan. Kita kadang mungkin soleh sendiri, tapi gak jadi teladan. Tidak layak untuk dikagumi dan dicintai. Sehingga akhirnya ya gak mempan. Dan kenapa kadang yang lebih sulit nurut orang yang di rumah? Istri lebih sulit nurut sama suami. Karena istri tahu modalnya suami. Di luar dimintai fatwanya, dikagumi, tangannya dicium. Di rumah, bangun subuh 8:30. Ya. Susah kan pengen nurutnya? Karena tahu modalnya. Makanya salah satu definisi ikhlas itu diminta untuk supaya ada orang, tidak ada orang. Sama ya. Jadi ketika akhirnya itu sama, ya udah bismillah. Jadi saya tinggal bicara teknis tuh. Karena Nabi dapat dua-duanya, ngedoain iya. Dan beliau amat sangat layak dikagumi. Sampai minta di sekolahan ya, silakan kalau di sini ada yang di instansi pendidikan, masuk ke kelas, sampein ke anak-anak, kasih kertas putih masing-masing. Nah, kasih waktu 5 menit, tuliskan kebaikan orang tua kalian, keutamaan, kemuliaannya. Jangankan 5 menit, setengah jam juga ngahulang itu anak-anak, apa bagusnya si bapak ya. Beneran. Pengen ingat kebaikannya, nengok tangan di biru masih dicubit tadi malam. Kaki bekas kemoceng masih ada. Walaupun ada sedikit pernah nemuin anak yang dia sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Ketika dilihat anaknya lebih beradab, lebih cepat menyerap ilmu, orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat. Ketika udah kagum itu anak sama orang tuanya. Kita sedang kadang soleh sendiri, nyuruh sholat mah iya. Tapi tidak membuat yuk jadi yang mengagumkan gitu. Ya, sampai ada ucapan kayak gini nih, orang udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ngucap seindah apapun dianggap kentut. Bukan berarti kita ngejar terkenal dan dikagumin orang, enggak. Tapi memang itu memudahkan untuk dakwah. Ya, jadi orang tua yang mengagumkan. Dibilang nggak ada waktu, bohong. Sehari megang handphone berapa kali? Ada survei nyebutin 313 kali sehari. Meskipun cuma nengok 2 detik, kantongin lagi karena nggak ada WA ya. Dan rata-rata, namanya rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. 5 jam dalam sehari. Tapi kan kebanyakan 5 jamnya jadi nggak jelas. Entah jadi gibah atau hanya ketawa-ketawa doang. Lucu, udah scroll, ini juga lucu, udah di tap, udah selesai. Tahu-tahu habis 3 jam hanya jadi canda tawa nggak jelas. Bukan berarti nggak boleh tertawa juga, bukan. Tapi ya ini luas ya, tapi intinya tadi ya, doa dan keteladanan. Jadi mudah-mudahan ini kejawab yang tadi dua-duanya ya, karena sama-sama bicara tentang masalah anak-anak kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditambahkan oleh guru kita, Ustaz. Sebenarnya ada juga sebagaimana ya, beliau tempat menanya pendapat request. Nanti dia ada Izin DM IG nanti Koi. Siap, IG siap. sendiri, Instagram pegang. Pegang. Ada admin tapi pegang sendiri. Siap. Kita jawab, tapi ibaratnya ada 2 kuat 1, kuat 1. Baik, ada mana? Silakan yang banyak yang kedua. Oke, itu 1. Lagi dari tempatnya dari ibu.
Kadang kalau ibu-ibu pertanyaannya bukan tanya jawab, pengen foto-foto. Kalau pengen foto-foto. Tuh kan, tuh. Disulut sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denis juga? Denis juga? Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih pada Mas Denis, Eko Denis di Mas Denis. Selanjutnya para ibu yang setia, bukan nama, alamat, dan juga bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari mau nanya ke Ustaz Denis. Pertanyaannya adalah apa bedanya antara kebahagiaan yang benar-benar dari Allah, kebahagiaan yang sejati, dengan yang istidraj? Soalnya di era zaman sekarang kan viral banget medsos gitu, jadi kadang kita melihatnya itu kebahagiaan dari Allah apa yang cuma ujian doang gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Sesuai hak untuk La Denis haula kalau wala Denis. Ini Karena diminta fatwa kita harus diam. betul loh, itu adab loh ya. Adab betul. Di kita adab disebut kalau tidak ditanya nggak jawab. Dan salah satu tanda kematangan ilmu itu, masya Allah ya. Karena salah satu yang nggak matang tuh nggak ditanya ngoceh terus menjawab ya. Masya Allah. Anda minta izin Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Anaknya ketawa orang soleh itu salah ada yang ngoreksi, nggak tahu dirangkul, punya dosa disemangati ya. Alhamdulillah. Jadi bukan disemangati bikin dosa lagi ya. Di ini. Baik, istilah. Karena Denis kayak berasa manggil diri sendiri ya. Tadi pertanyaannya teh apa tadi itu? Kiat ya. Nomor satu, majelas minta tolong kepada Allah ya. Karena kadang yang skip dari diri manusia tuh minta tolong kepada Allahnya. Contoh ya, waktu itu ada yang nanya, kok gimana biar bisa bangun tahajud? Saya kan udah pasang alarm 3 ya. Dan masing-masing tuh di satu handphonenya tuh nggak cuman udah mah handphonenya 3, masing-masing satu handphone 3 waktu alarmnya ya. Jadi 9 sebetulnya itu alarmnya. Udah gitu udah minta tolong bangunin dengan siapa dan yang lain-lain. Kadang satu yang skip, udah minta tolong kepada Allah sebelum tidur. Ya Allah, hamba mohon izinkan hamba bangun ya Allah, nanti malam pengen sholat barang 2 rakaat, izinkan ya. Cobain gitu. Ya. Bangun nanti, meskipun nggak pakai alarm, meskipun ada aja mudah bagi Allah, ngutus nyamuk kek atau pengen pipis kek ya. Dan ini sama. Dan asal dari guru kami dari Al-Baqarah surat kedua ayat ke-282 nya, paling panjang tuh satu halaman kalau di mushaf standar di sebelah kiri. Toh itu ayat tentang hutang piutang, iya betul. Tapi di belakangnya ditutup dengan nasihat dari Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa sama Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kadang salah satu yang masih kita lakuin, yuk nge-push benar-benar. Asain. Kok udah 5 waktu dan udah selalu tepat waktu nih. Enggak zuhurnya 2:30 atau asarnya 5:30, enggak, pokoknya azan langsung misalkan. Ya. Terus apa? Mulai duha. Kok duha 6 bulan ini udah gak pernah bolong? Mulai tahajud. Kok tahajud udah gak pernah bolong? Terusin. Nge-push. Mereka maksain diri untuk takwa, nanti Allah yang ngajarin. Ya. Kalau udah sampai Allah yang ngajarin, gimana bisa lupa? Ada aslinya kan manusia punya ilmu, bukan manusia yang pintar. Tapi sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita? Kalau Allah udah mau cabut, hanya perlu cangkang cau. Tahu cangkang cau? Kulit pisang, ya. Beres wisuda, S3, profesor, gelar berentet, turun dari yang punya ilmu udah mau cabut.
Jadi itu ya. Mulai dari mana? Ya memang ada buku kecil dari Dr. Aid Al-Qarni, Masya Allah, yang penulis kitab Latahzan. Itu urutan kalau pengen belajar mulai dari apa dulu. Tapi juga dapat nasihat dari guru kami sekali lagi yang lain, bahwa minta tolong sama Allah, ningkatin takwa, jaga adab, ya. Bismillah. Kadang kan yang kurang dari zaman sekarang punten ya. Dicontohin kok oleh Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan dikomplain terus-terusan sama Nabi Musa perbuatannya. Tapi selagi dia judulnya guru, Nabi Musa nggak mau ninggalin sebelum emang gurunya yang mengatakan berpisah. Kalau kita meraktekinnya di zaman sekarang, punten. Ketika kita udah berniat ngaji sama seseorang, ya, niatin, maka jangan berhenti sebelum beliau yang menentukan. Kamu udah harus lanjut kita belajarnya kepada itu. Atau kadang yang paling salah, jangan pernah minta libur sebelum beliaunya yang bilang hari ini kita nggak bisa ngaji. Itu kan gampang. Aduh, hari ini traktiran temen, udah nggak bisa ngaji dulu. Hilang tuh adab beneran demi Allah. Ya, Nabi Musa nggak pernah mau meninggalkan gurunya, meskipun gurunya di pandangan Nabi Musa kan salah berkali-kali, dikomplain terus-menerus, tapi nggak mau berhenti selagi memang gurunya yang bilang berhenti. Ya, itu juga ya gampang. Libur, gurunya nggak akan marah. Iya, nggak akan marah, tapi kan adab hilang. Dan cara kita ngerayu Allah mau nitipin ilmu atau enggak kan kita pakai adab juga. Ya, silakan. Dan itu baru satu adab ya, baru kepada guru. Yang selanjutnya tadi pertanyaannya terkait. Oh iya. Baik, sila. Cara paling gampang untuk mencegah supaya itu tidak jadi istidraj sih caranya sederhana ya. Apapun yang kita terima dan terjadi dalam diri kita, jadiin itu jalan tambah dekat sama Allah, gitu aja. Dapat duit nih, ya Allah ini teh istidraj gak ya? Nah, biar duit itu nggak jadi istidraj, gimana caranya duit itu harus jadi amal soleh? Setengahnya disedekahin mungkin, atau sebagiannya, atau pokoknya jangan sampai dijadiin maksiat, ya. Kalau bicara tentang cirinya, yang kami ketahui sejauh ini ya, memang kalau bicara tentang istidraj itu karena dapatnya juga memang sebagai hukuman, udah Allah cuekin, jadi memang berat dipakai untuk ketaatan. Dan lebih mudah dipakainya untuk kemaksiatan, untuk yang Allah nggak suka. Makanya duit hasil menang judi susah ya, gimana cara? Biasanya menang judi itu dihabisinnya tuh nggak jelas. Nggak ada yang menang judi, nah akhirnya 75%-nya untuk anak-anak yatimku, nggak ada ya. Nah, kan harus dua kan caranya, niatnya benar, caranya benar gitu ya. Nah makanya sekali lagi caranya Robin Hood juga berarti salah, karena sekali lagi harus niatnya benar, caranya benar, nggak bisa salah satunya. Dan tapi bahagia yang didapat dari yang asli, yang Allah ridho dengan yang Allah tidak ridho, dari rasanya izin. Contohnya seperti ini ya, dibeliin handphone baru seneng nggak? Seneng ya, tapi bisa bosan nggak sama handphonenya? Ada orang bisa bosan padahal barunya di tokonya masih bahagia, nyampe parkiran udah bete lagi. Ya Allah, ada spanduk keluar hari ini rilis handphone terbaru, harganya lebih murah dari yang kamu beli ya. Sengaja lagi menunjuk kepada kita ya, dan spesifikasinya lebih tinggi. Kita kan, aduh hanjakal, nyesel, mana nyicilnya masih 2 tahun. Bisa bosan ya. Tapi bahagia yang seperti ini pernah nggak? Ya misalkan kayak Ramadan gitu ya, berkahnya luar biasa, semua masjid berkelebihan makanan. Kita dijamu di mana, udah kenyang pun masih disuruh bungkus. Sedangkan kita tahu segini kenyangnya, kayaknya nggak usah sahur juga bisa kuat. Dan juga di rumah nggak ada orang, misalkan tinggal sendirian. Pasti jadi sampah ini makanan, karena makanannya juga nggak awet sampai besok, kulkas nggak punya, kan pasti kebuang kan. Sedangkan perut kenyang luar biasa, cuman karena nggak enak ya udah saya bawa pulang. Lampu merah ketemu sama yang kita kira mungkin beliau lebih membutuhkan, parkir ke pinggir, diserahkan kepada bapak-bapak, dan ketika nyerahin bapaknya membungkukkan badan sambil mendoakan dengan tulus, Masya Allah adek, terima kasih. Bapak pikir gak akan makan malam ini, tapi maaf gak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan adek dimuliakan sama Allah, dilancarin rezekinya, dijaga dari segala masalah, musibah dan lain-lain. Tulus itu dosa. Jujur bahagia gak didoain orang kayak gitu? Bahagia ya. Sepanjang jalan cengar-cengir, ya Allah si Bapak, apa sih yang saya kasih? Sesuatu yang bakal jadi sampah,
Harganya pun murah, nasi kotak tuh masih dapat 15.000 sekotak, ya. Tapi bisa segitunya nyenengin orang, dan itu bahkan ikut menyenangkan kita. Sama-sama bahagia kan, sama kayak beli handphone baru, sama ini juga ada bahagianya. Tapi kenapa rasa bahagianya beda ya? Mungkin itu bedanya bahagia yang datang dari Allah, ridho, sama bahagia yang cuma sekedar dipuasin hawa nafsu. Ya. Paling enaknya udahlah, jadiin semua jadi amal. Ya kalau pengen curiga silakan ke diri sendiri. Ya, berusaha, ya Allah dapat duit nih tiba-tiba nih. Perasaan ibadah saya lagi kendor, kenapa malah dapat duit lebih banyak? Kenapa naik gaji? Kenapa dapat bonus? Untuk mencegahnya gampang. Pastiin ini digunain buat untuk jadi amal soleh. Karena kalau misalnya memang berat untuk jadi kalau memang itu istidraj, berat untuk dijadiin amal. Bahkan ada orang pengen beramal dengan hartanya dan tahu harta itu ujian, nyampe lampu merah biasa ada yang minta, nggak ada yang minta. Ke masjid kotak amalnya lagi digembok semua, sampai datang ke panti ditolak. Mohon maaf, kami panti baru, anaknya masih sedikit, donaturnya sudah terlampau banyak, takut gak amanah, bawa pulang lagi aja duitnya. Nangis tuh orang di depan panti, ya Allah engkau segitu tidak inginnya menerima ini jadi amalku ya Allah. Oh enggak, Allah gak izinin tuh jadi amal juga. Ya, oke ya udah bismillah ya, jadiin amal. Yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita memberikan proses dulu lagi bagi Kenapa? Ke Taiwan aja. Penerbangan jam 2 lewat sih. Ke diaspora Indonesia atau bisnis agenda Kajian diundang dari forum silaturahim muslim, iya. Muslimah TKI BMI sekarang nyebutnya buruh iya. Oh iya. Taiwan banyak yang merawat orang tua Iya. Lansia. kalau Korea Selatan industri Banyak enggak di Hah? Oh. Siap. ini biar sama Ko Denis Oke lah. di depan Oh, Dennis deh. Masih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. oke ya kita Diri kan, berdiri. Berdiri. Iya Pak Seprendi Baik, terima kasih kepada para penanya ya. Sudah cukup pada sesinya nanti mohon bersabar. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu closing statement atau call to action ya. Yang mana memang tadi sudah sangat lengkap ya, dapat mulai dari sejarah, kemudian sini kok contoh biar ya, closingnya diatur pegel kan berbagai peran, ajakan-ajakan, kisah-kisah inspiratif ya, dan juga salah satu tadi ada buku-buku yang direkomendasikan, itu bagian dari contoh-contoh yang mungkin barangkali setelah ini bisa dibaca-baca lebih dalam. Dan yang terakhir ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ya dari Ustaz Randy.
Baik, alhamdulillah bersyukur. 5 menit penyampaian closing statement dari saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari kemerdekaan, freedom. Salah satu yang kita harus pahami adalah tauhid itu ya kemerdekaan. Apa itu? Menghamba hidup di dunia ini untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita umroh itu kalimatnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Aku menuju Allah, nggak ada lagi yang lain. Umroh haji itu ibaratnya Ibrahim. Ibrahim itu begitu, hanya untuk Allah. Makanya ujiannya adalah wahai Ibrahim, sembelih anak. Gimana sikap kamu? Maka Ibrahim bukan lagi hidup untuk anaknya, lagi cinta-cintanya sama Ismail. Ismail lagi dalam riwayat usia 79 tahun. Lagi sayang-sayangnya, tapi kemudian disuruh sembelih Ismail. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan cintamu sama siapa. Bahwa kita ini hidup untuk Allah, ya berarti cinta kita untuk Allah. Harapan apresiasi, harapan balasan hanya dari Allah. Harapan pandangan dari Allah. Maka ketika sudah cinta untuk Allah, harapan balasan hanya dari Allah, maka kita akan jadi manusia merdeka. Kenapa kita terjajah Bapak Ibu sekalian? Karena kita terjajah karena kita lagi pengen dipandang orang. Kita bela-belain pinjam uang untuk beli HP, pinjol sana sini untuk dianggap sukses sama teman-teman kita. Kita paksa diri kita KPR ini itu, ya nggak sanggup di rumah, kita paksa cicil rumah supaya dianggap sebagai keluarga sukses, keluarga besar. Supaya dianggap ipar udah bisa beli rumah. Kita nggak sanggup beli mobil bagus, tapi kita paksa leasing mobil bagus karena kita sedang terjajah pandangan orang lain. Manusia yang terjajah tauhidnya, penghambaannya untuk di orang Masjid lain, An-Nur Perdatam, Pancoran. Berhalanya adalah berhala pandangan orang lain, maka dia hidup dalam keterjajahan. Tapi manusia hamba Allah yang sudah betul-betul fokus sama cintanya Allah, dia nggak terjajah sama sekali. Maka ini karena saya lihat ini ibu-ibunya banyak banget, bapak-bapaknya walaupun ada ya, tapi saya ingin menyampaikan ini khususnya bagi ibu-ibu nih pesan khusus, termasuk kemudian menyerahkan cinta ini Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak juga. Kita harus menyerahkan kepada siapa yang layak kita cintai, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla yang layak kita cintai. Manusia itu kalau dicintai bisa berubah. Bapak-bapak udah ngasih nampak bolak balik, ya banting tulang sudah melakukan terbaik. Jangan ada Ustaz Randy. Istri Anda apresiasi. Penerbangan ke Taiwan jam 2 lewat. Menyerahkan segalanya, udah ngabdi segalanya, belum tentu. Sampai maghrib mungkin. Mohon maaf, belum tentu juga. Kami suami-suami kamu, naudzubillah, itu juga setia sama kamu, bisa balas cinta kamu baik-baik. Makanya orang yang kemudian terjajah akan cinta itu biasanya cintanya karena manusia. Takut kehilangan, mikirin dia, pusing, khawatir kalau dia pergi dan seterusnya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, Takwa, kita jadi manusia definisi merdeka. yang paling umum adalah Merdeka dari ngecek-ngecek hati suami menaati kita. Setuju? perintah Allah dan menjauhi Merdeka dari larangannya. khawatir sama istri kita begini-begini. Jaga syariat aja. Tapi banyak Tapi nanti kemudian bahasannya udah, ya, masih luas. masing-masing manusia dewasa masing-masing Taiwan ntar kalau ada bertanggung pada sikapnya masing-masing, internetnya kita live merdeka. juga. Bapak-bapak merdeka cari nafkah yang baik, memberikan nafkah, tiba-tiba dibilang kurang, tiba-tiba nggak diapresiasi, silakan aja terserah. Ibu-ibu, bapak-bapak juga tadi karena ada sedikit parenting, didik anak nggak usah pakai banyak iklan. Nah, ibu baik ya sama kamu supaya nanti kamu berbakti. Ingat ya, nanti kalau ibu tua tolong diurus, nggak usah genit kayak gitu. Kita ngurus anak kita, didik anak kita, semoga anak kita Rabbi habli minas sholihin, doanya itu semoga mereka jadi Bandar slot, gak mau ngasih tahu. besar. Kata tadi kau Dennis bilang, abdi nyembah sama Allah Azza wa Jalla, bukan nyembah sama kita. Sekarang banyak orang tua yang akhirnya sedih karena apa? Terjajah, nggak diperhatikan anaknya, nggak dipeduli anaknya. Maka dari itu 1 menit terakhir, hentikanlah sudah punya berhala, punya Tuhan yang namanya pandangan manusia. Berhentilah kamu nyembah selain Allah Azza wa Jalla. Cukup salah sesembahan. Ya, saya di Masjid An-Nur
ilmu, belajar kuliah supaya dapat ilmu yang bermanfaat, bukan supaya gelarnya bisa ditaruh ST, SOS, doktor, PhD. No, enggak. Sekarang terbukti nih ya, banyak para asatidz, banyak orang-orang yang kemudian malah diterima masyarakat, ya pendidikan formalnya malah tidak ada, ya kok. Pendidikan formalnya malah tidak ada. Ya, tapi mohon maaf, ini yang sudah khatam kitab ini, mulazamah kitab A, B, C, D, E, F, G, tapi kemudian nggak diterima di masyarakat. Nah ini hati-hati. Ya. Maka dari itu anak-anak muda, adik-adik Abi, adik-adik saya yang kemudian yang saya rahmati, yang semoga Allah juga rahmati, yang saya sayangi, belajar untuk Allah, menikah untuk Allah, berbuat segala macam untuk Allah. Saya barusan dapat curhatan anak pengusaha. Ini perusahaan orang tuanya puluhan miliar, 1 bulan bisa nyimpan laba ditahan 400 juta. Tadi malam baru rapat. Ini anak laki-laki satu-satunya uang ada, usia cukup, spesialis. Masya Allah, maksudnya S2 bukan spesialis, dia S2. Ada yang dia indah ngomong sama saya, nanya, antum udah 28 gak nikah gimana? Sebetulnya ada yang cocok bisa nikah. Cuma ini muslimah ini, kata dia akhwatnya ini biasa aja gak cantik. Loh kenapa? Kamu gak suka? Kalau gak suka jangan dilanjut. Saya cinta banget, saya mau banget, kata dia gitu. Terus kenapa? Saya takut diomongin teman-teman saya. Kenapa istri saya gak cantik? Ya Allah. Kamu mau mikirin teman-temanmu, kamu nanti nikah teman-temanmu gak ikutan. Benar? Mereka gak ikut bayar iuran listrik, benar ya? Mereka gak ikut bayarin kamu. Gak usah khawatir sama kalimat orang-orang. Nikah aja. Sama siapa yang kamu nikah. Kamu cinta, kamu suka, nikah. Masya Allah. Mudah-mudahan dia mau melangkah. Ya. Itu. Keterjajahan salah sesembahan. Coba lagi. Keterjajahan Salah sesembahan. Masya Allah, kalau sudah ngabdi ke Allah, merdeka. Yang merdeka. Mau gimana tadi Koko bilang enak, mau pakai kopi yang mau pakai topi cuma gini. Nah, itu ciri-ciri orang merdeka, ya. Ciri-ciri orang merdeka, nggak pakai gamis, santai, relax, nggak pakai apa, relax. Yang penting dakwah. Itu ciri-ciri orang merdeka. Dakwah ringan, relax, enak, apa adanya. Tahu yang ngomong tahu, nggak tahu yang ngomong nggak tahu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian gitu. Baik ya ibu-ibu ya. Jadi merdeka, termasuk yang punya niat nyulam alis, ya, tarik benang, oprek, ya, angkat, potong, ya. Udah dikasih begitu bu, sok syukur bismillah ya. Ini sudah terbaik dari Allah. Merdeka, mau dilihat gimana merdeka. Jadi inilah arti kemerdekaan. Aku hanya cinta kepada Allah, aku hanya menyembah kepada Allah, aku hanya berharap kepada Allah, nanti jadi manusia merdeka. Ya, disukai dan disukai jalan terus. Teman-teman yang muda bikin konten, walaupun yang like cuma 2, dia sama mamanya apa? Bismillah. Ya Allah bikin konten bagus-bagus nih, like 2, dibuka like. Oh, gua mau mama gua. Jalan terus. Ya. Jangan gara-gara like 2 nggak bikin konten lagi. Jalan terus. Ini kita dakwah luar biasa. Saya walaupun alawiyah saya dorong tuh. Oke, terkenal. Oke. Kemarin ada sahabat mau jadi wali kota Banjarbaru, mau jadi gubernur Kalimantan Selatan, mau jadi menteri, saya dorong. Saya oke, jalan terus. Ini kita punya banyak masalah, banyak PR. Kita mesti saling mendukung, saling sangka baik, saling doain satu sama lain. Ya, oke. Merdeka. Ayo lagi sama-sama. Ini coba. Ini lahirun ila rabbi. Sungguh-sungguh di dunia ini aku hanya berjalan menuju menuju pandangan Allah, menuju surganya Allah, menuju senangnya Allah, menuju ridhonya Allah. Jadi ibu bikin kopi, ridhonya Allah. Bikin makanan, ridhonya Allah. Papa itu ada makanan, mohon maaf ma, saya udah makan di kantor, gak apa-apa. Ibu tinggal makan berdua sama kucing, ya. Gak usah tiba-tiba menit tega, sudah masak dari pagi. Ya. Gak usah drama begitu ya, Maria Mercedes ya, gak usah, cukup ya, Esmeralda ya, gak usah berdrama-drama berbicara-bicara. Saya kira demikian ya, merdeka kita menghamba kepada Allah. Sekali lagi saya beriman ini kalau boleh izin panitia, malam ini jam 8 malam ini khusus laki-laki di Cidodol Habib Umar, besok jam 7 pagi di Cidodol untuk Habib Abu Bakar bin Salim, dan hari Senin di Istiqlal jam 1 siang muslimah khusus
Bapak Muhammad dengan Bapak Halimah Idrus, laki-laki perempuan nanti puncak acara dengan Habib Umar di Istiqlal jam 6 sore besok malam ya, malam Senin maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ada barokat nafahat masjid dari kehadiran guru kita semua. Saya serahkan kepada saudara kita Ko Denis, namun sebelumnya saya izin kita doakan beliau, semoga beliau ini mau berangkat ke Taiwan. Semoga Allah jaga Ko Denis, ya Allah jaga rumah tangganya, Allah jaga anak-anaknya, Allah berikan nafahat pada dakwahnya, Allah mudahkan, Allah karuniakan banyak-banyak penjagaan, Allah mudahkan semua urusannya, Allah karuniakan sisa usia beliau penuh keberlimpahan, ketaatan, kelapangan, kesyukuran, sama-sama diberikan husnul khotimah, lapang alam kubur masuk ke Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Ya, kita dengarkan sama-sama nih kalimat penutup dari Ko Denis, semoga banyak manfaat untuk kita semua. Ya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Hadiah yang termahal dapat doa dari guru ya. Semoga Allah muliakan Ustaz Randy, diangkat tinggi derajatnya di sisi Allah, Allah anugerahkan keturunan yang solih solihah, diberkahi ilmunya, rezekinya, istiqomah di jalan kebaikan ini. Izinkan kami menjadi pahala jariah bagi beliau ya Allah atas setiap ilmu yang beliau sampaikan, dan angkat tinggi derajatnya, berikan surgamu yang paling baik di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, isilah ya. Kesimpulannya, semua pengen bahagia, semua pengen tenang, pengen senang. Tapi kalau pengen semuanya selalu baik-baik saja, tidak pernah ada ruginya, maka selalu lihatnya pakai kacamata iman ya. Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Baik semuanya perkaranya orang beriman. Tapi kalau ditanya lagi, apa sih yang baik bagi orang beriman? Sederhana, apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Mau bentuknya hal yang dia nggak suka, mau bentuknya yang dia suka, bahagianya nanti ketika Allahnya sudah suka aja. Teruslah berbuat baik, bukan supaya disukain oleh orang, tapi bukan supaya dibaikin oleh orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Ya, ingat, bahagia itu bukan datang dengan tiba-tiba begitu saja. Ya, bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukur yang mendatangkan kebahagiaan. Pokoknya selalu jadikan Allah terus yang ada di hati kita. Pokoknya kalau masih gampang sedih, kecewa, ya sederhana ya. Tinggal cek, berani gak jujur di dalam hati kita, pasti masih belum Allah. Jadi kalau misalkan hati gak enak, berani nampar diri sendiri dan berkata, penyebab utamanya biasanya cuma dua. Satu, kita terlalu cinta sama dunianya. Dua, mungkin kita belum pengen surga. Ya. Padahal bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita tambah dekat kepada surganya Allah. Dan terakhir, kalau masih terus-menerus menderita, bukan salah yang ngasih ujian, karena ujian tuh nggak pernah salah. Yang salah tuh karena kita ya nggak bisa ngerjain soalnya. Masalah juga nggak pernah bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalahnya. Udah gitu doang. Sehingga akhirnya ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Karena kita masih standar bahagianya yang kita suka terus, makanya masih gampang menderita. Gaji 20 juta sebulan kayak ngambek. Karena standar bahagianya adalah nanti kalau rumah saya udah sebesar itu, nanti kalau misalkan uang saya udah sebanyak dia. Makanya uang 20 juta sebulan, gaji itu ngerasa. Karena standar bahagianya tadi yang dia suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik untuk kita. Ya. Ayo tenang aja. Jadikan Allah segala-galanya, nanti Allah jadikan segalanya mudah buat kita. Silah, ya, yakin. Segitu aja, isi kebanyakan. Tapi yang penting pulang-pulang tambah dekat sama Allah ya. Mohon selalu doa nasihatnya, dan kalau ada kesalahan tolong dimaafkan, tolong dinasihati, tolong dikoreksi. Jika ada kebaikan hakul yakin dari Allah, tidak ada kebaikan pada diri ini.
Semuanya datang dari Allah dan mohon selalu didoakan. Mudah-mudahan kita nggak cuma kumpul di masjid ini, tapi juga dikumpulkan di surganya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke Jakarta Barat. Nanti lanjut ya. Mungkin setiap Jumat mungkin saya konsultan di keputusan di Kemang. Katanya mau terkantor juga. Nanti saya hubungin sama ownernya. Ownernya di Yasmin. Yasmin ya. Jadi tinggal di Bandung, kalau di Jakarta di MK Square itu Masjid Abu Bakar Cawang. Sehat-sehat ya, Pak ya. Saya belajar Jakarta. Minta saya deh. Karena saya terus. Ya, insya Allah apa ya kita? Sini aja langsung biar nggak usah jamaahnya.